Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir dalam live teaching pada pagi hari ini. Nah, untuk materi kita pada hari ini, nampak slide-nya, Nak? Nampak, Mem. Nampak, Mem? Nampak ya, bentar ya. Nah, kita akan membahas nilai estetis karya seni rupa. Oke, dengan materi pembelajaran yang pertama simbol seni rupa dua dimensi, berantakan, lalu prinsip seni rupa dua dimensi, nilai estetis seni rupa dua dimensi, dan pengamatan karya seni rupa dua dimensi, dan unsur seni rupa dua dimensi. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas simbol seni rupa, unsur seni rupa, prinsip seni rupa, dan nilai estetis karya seni rupa dimensi, dan pengamatan karya seni rupa dua dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya, apa sih karya seni rupa dua dimensi? Yuk, siapa yang bisa jawab, sebutkan nama dan kelasnya. Saya, Mem. 8. Saya, Bu. Saya, Mem. Amri dulu. Oke, Mem. Jadi menurut saya, Mem, karya seni rupa dua dimensi itu adalah karya seni rupa yang dilakukan di atas kertas, Mem. Yang sifatnya di atas kertas, yang memiliki nilai estetis dan juga ya, dan hanya memiliki nilai estetis saja, Mem. Itu saja, Mem. Ada yang lain? Amri kelas berapa, Nak? Kelas 12 Nobel, Mem. Nobel ya. Saya, Bu. Siapa itu? Eca Rahmi, ya? Bu. Oh, Rahmi, Bu. Kelas 12 Nobel. Jadi karya seni rupa dua dimensi itu adalah karya seni rupa yang bisa dilihat dari satu sisi saja dan juga mempunyai nilai estetis dan bisa dilihat dalam satu bidang mata saja, Mem. Jadi kok kayak di kertas atau di bingkai gitu, Mem. Iya, jadi karya seni rupa dua dimensi itu adalah suatu karya seni rupa yang hanya memiliki dua sisi saja, yaitu panjang dan lebar, sehingga tidak memiliki ketebalannya, tidak ada unsur ruang di dalamnya. Oke, paham ya? Sama-sama kita, jadi hanya bisa dilihat dalam satu arah, ya? Jelas ya? Jelas, Mem. Jelas. Oke. Kita lanjut. Nah, kita bicara simbol karya seni rupa dua dimensi. Nah, apa sih simbol itu? Ada yang tahu? Simbol. Mem. Nama dan kelas. 12 Nobel, Mem. Namanya siapa? Khairia Syifa, 12 Nobel, Mem. Ya. Apa Syifa? Menurut saya, simbol itu suatu ciri khas atau logo yang menandakan sesuatu gitu. Iya. Nah, perhatikan ya. Jadi, simbol itu merupakan makna yang terkandung dalam karya seni rupa dua dimensi, baik wujud objeknya ataupun unsur-unsur rupanya. Nah, simbol sendiri merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Paham? Mem. Nah, unsur seni rupa dua dimensi, mungkin kalian udah sering dengar unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi ya. Yuk, yang pertama ada titik. Nah, ada titik. Apa sih titik itu, Nak?
Apa sih titik itu? Ada yang tahu? Nah, jadi salah satu unsur seni rupa dua dimensi yaitu adalah titik. Jadi titik itu adalah unsur yang paling dasar. Nah, unsur inilah yang dapat melahirkan suatu wujud dari gagasan di mana akan menciptakan garis, bentuk, bahkan bidang. Ya, jadi ini unsur yang terkecil dari karya seni rupa dua dimensi yang melahirkan unsur-unsur lainnya. Lalu ada garis. Nah, garis ini adalah perpaduan sejumlah titik yang sejajar dan sama besar. Nah, contohnya bisa panjang, pendek, garis putus-putus, melengkung, itu termasuk dalam garis. Jelas? Selanjutnya ada bidang. Jadi bidang ini salah satu unsur seni rupa di mana evolusi dari garis yang membatasi suatu bentuk. Lihat ya, ada bidang datar. Selanjutnya ada namanya bentuk. Nah, bentuk ini terbagi dua, Nak. Apa aja? Ada geometris dan non-geometris. Nah, untuk bentuk geometris juga terdiri dari kubistis dan silindris. Kubistis itu apa contohnya, Bu? Ada balok, ada apa lagi? Ada kubus. Sedangkan silindris apa, Bu? Apa, Nak? Contohnya? Tabung, Mem. Iya, tabung. Terus bola, ya kan? Kerucut. Nah, inilah tentang bentuk. Selanjutnya ada ruang. Nah, jadi ruang ini adalah kumpulan beberapa bidang. Nah, kumpulan dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, tinggi. Itulah ruang. Paham ya? Selanjutnya ada namanya, aduh berantakan. Ada namanya warna. Nah, apa itu warna? Nah, warna inilah yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata dan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam pembuatan karya seni lukis. Selanjutnya tekstur. Nah, apa itu tekstur, Nak? Nah, tekstur itu adalah permukaan suatu benda, baik kita lihat secara nyata maupun kita sentuh. Biasanya tekstur ini dirasakan oleh indera Perasa, kulit, Mem. Rasa atau peraba. Oke, selanjutnya gelap terang. Apa itu gelap terang? Yuk, jawab satu orang. Gelap terang. Itu, Mem, menurut saya, Mem, perbedaan dari cahaya tampak yang menyinari suatu benda, Mem. Iya. Jadi menimbulkan efek gelap terang. Iya, gelap terang ini juga berhubungan dengan pencahayaan, ya kan? Iya, Mem. Nah, selanjutnya apa? Kita bicara tentang prinsip karya seni rupa. Yuk, siapa yang tahu yuk prinsip apa aja yang ada dalam karya seni rupa? Nah, prinsip-prinsip seni rupa itu ada namanya kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Nah, inilah prinsip-prinsip dari seni rupa. Yuk, apa isi kesatuan, apa sih keseimbangan, dan apa irama, apa penekanan, dan apa proporsi, dan keselarasan. Yuk, siapa yang bisa jawab, Nak? Nah, prinsip kesatuan atau unity merupakan prinsip yang di dalamnya ada keseimbangannya, ada iramanya, ada proporsinya, ada penekanan, dan ada keselarasan antara bagian satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, inilah prinsip dari kesatuan. Ini terlihat dari contoh gambar yang saya tampilkan. Di sini udah ada keseimbangannya, artinya semua bentuknya sama, seimbang.
ada irama. Nanti kita bahas satu-satu. Lalu ada namanya prinsip keseimbangan. Apa sih prinsip keseimbangan? Nah, prinsip keseimbangan berkaitan dengan bobot. Nah, pada karya seni rupa 2 dimensi, prinsip keseimbangan ditekankan pada bobot kualitatif atau bobot visualnya. Artinya, berat ringannya objek hanya dapat dirasakan. Nah, pada karya seni rupa 3 dimensi, pada karya seni rupa, prinsip keseimbangan berkaitan dengan bobot sesungguhnya. Nah, perhatikan contoh gambar yang saya tampilkan pada keseimbangan. Nah, di sini terlihat bahwasannya satu anak sedang mengangkat buku dengan ekspresi wajah yang menunjukkan bahwasannya benda yang dibawanya memiliki bobot atau berat yang cukup berat. Jelas? Jelas, jelas ya. Selanjutnya ada irama. Kita lihat contoh dari irama. Nah, ini irama. Apa sih irama itu? Nah, jadi irama itu adalah irama dalam karya seni rupa dapat timbul jika ada pengulangan yang teratur dari unsur yang digunakan secara berulang-ulang. Nah, di sini perhatikan gambarnya. Di sini ada merah, terus ada merah lagi. Nah, di sini merupakan beberapa pengulangan. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip seni rupa yang memiliki irama. Paham? Paham dah? Paham ya. Selanjutnya ada penekanan. Nah, apalagi Bu sih? Apa sih Bu penekanan? Yuk, apa penekanan? Untuk mempertegas, Mem. Untuk mempertegas. Nah, penekanan ini lebih sering disebut dengan prinsip dominasi. Nah, dominasi pada karya seni rupa dapat dicapai melalui alternatif beberapa unsur pengaturan yang berbeda, baik ukuran ataupun warnanya. Nah, ini kan terlihat gambar titik-titik. Ya, ada titik yang besar, kecil, ada besar-besar, ada besar tebal, ya kan? Nah, penekanannya yang di sini adalah yang tebal-tebal ini. Ya. Nah, jadi inilah mengenai prinsip penekanan. Jelas? Jadi, prinsip penekanan ini biasa disebut dengan prinsip dominasi. Ya. Selanjutnya ada prinsip proporsi. Nah, prinsip proporsi. Apa itu prinsip proporsi? Nah, jadi prinsip proporsi adalah perbandingan antara bagian-bagian yang satu dan yang lainnya dengan pertimbangan seperti besar kecil, luas sempit, panjang pendek, jauh dekat, dan lain sebagainya. Nah, dalam karya lukisan karya Abdullah, ini terlihat lukisan kakak yang sedang menggendong adiknya. Nah, di sini terlihat proporsinya dengan sangat jelas, yaitu dengan bahwasannya ukuran kakak yang menggendong adiknya lebih besar daripada adiknya, ya. Jadi inilah prinsip dari proporsi. Terlihat besar kecilnya, panjang pendeknya, luas sempitnya. Paham? Paham, Mem. Paham. Jelas kan? Nah, selanjutnya adalah prinsip keselarasan. Kita perhatikan contoh dari prinsip keselarasan. Nah, ini ada prinsip keselarasan. Apa prinsip keselarasan? Nah, prinsip keselarasan juga disebut juga dengan harmoni,
keserasian, bisa juga disebut dengan seperti itu. Nah, jadi prinsip keselarasan ini timbul karena adanya kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan selain penataan bentuk, tekstur, atau warna-warna yang berdekatan. Nah, warna-warna yang berdekatan disebut juga dengan analog. Nah, perhatikan ya, pada gambarnya di sini ada warna-warna yang berdekatan. Mana warna yang berdekatan? Ada biru muda, biru yang agak tua, ya. Jelas? Jelas untuk prinsip seni rupa? Yes, ma'am. Nah, oke. Selanjutnya adalah nilai estetis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, oke. Nah, perhatikan. Jadi nilai estetis adalah nilai keindahan yang dimiliki karya seni rupa. Karya seni berikutnya, nggak hanya seni rupa ya, pokoknya karya seni adalah memiliki nilai keindahan. Ya, Bu. Terus Bu, kenapa seni rupa terapan memiliki nilai keindahan nggak? Yuk, siapa yang bisa jawab? Nilai seni Menurut rupa saya punya sih, terapan. Menurut saya punya, selain dia punya nilai estetik, mereka juga punya nilai guna juga, mem. Makanya disebut nilai terapan. Makanya disebut seni rupa terapan. Iya benar. Jadi seni rupa terapan yaitu seni rupa yang memiliki nilai guna, namun juga memiliki nilai estetisnya. Ada unsur keindahannya, ya. Nah, selanjutnya, jadi nilai estetis ini identik dengan keindahan dan keunikannya. Nah, sebuah karya seni rupa. Jadi nilai estetis sebuah karya dipengaruhi oleh keharmonisan atau keselarasan penataan unsur-unsur rupanya. Nah, nilai estetis ketika saya yang menilai dan kamu yang menilai itu berbeda. Apa yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya pasti yang pertama adalah pengalaman pribadinya, lalu lingkungan dan budaya di mana seseorang tinggal, dan pengetahuan seninya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai estetis saya dan kalian itu berbeda, ya. Nilai estetis bisa juga Bu bersifat subjektif, bisa. Karena sukanya kamu sama sukanya saya itu berbeda. Jadi bisa jadi nilai estetis yang saya nilai dengan yang kamu nilai juga berbeda. Paham ya? Jelas? Amin. Nah, selanjutnya apa? Slide terakhir ini, insyaallah. Nah, selanjutnya adalah contoh pengamatan hasil karya seni rupa 2 dimensi. Nah, kita perhatikan ya karya yang diamati, aspek yang diamati, dan uraian hasil pengamatan. Nah, perhatikan karya yang diamati, lukisan gajah ini. Nah, unsur yang menonjol apa? Uraian hasil pengamatannya adalah unsur ruang dalamnya. Lalu, objek yang tampak apa? Nah, objek yang tampak apa objeknya? Warna yang digunakan serasi. Lalu, apalagi yang diamati bagian objek yang paling menarik. Apa yang paling menarik menurut saya adalah perpaduan warnanya. Lalu, makna simbol pada unsur objek atau tema. Nah, di sini uraiannya adalah menunjukkan menunjukkan kasih sayang pada sesama. Ini terlihat pada lukisan 2 ekor gajah. Nah, perhatikan lagi karya seni rupa. Perhatikan lagi karya seni rupa 2 dimensi yang di bawah nih, yang nomor 2. Nah, perhatikan. Nah, unsur yang menonjol apa? Pasti dong unsur bidang, karena ini terdiri dari beberapa bagian bidang. Ya, lalu objek yang tampak apa? Ada keberagaman bentuk. Lihat, ada lingkaran, ada segitiga, ya kan? Ada siku-siku dan lain sebagainya. Lalu bagian objek yang menarik apa? Adalah proporsi gambarnya. Nah, lalu makna simbol pada unsur objek atau tema adalah menunjukkan gambar berbagai bentuk. Paham ya? Nah, jadi tugasnya adalah, dengar ya,
kalian harus mengamati beberapa karya seni rupa seperti ini. Lalu aspek yang diamati hanya unsur, objek, bagian yang paling menarik, makna simbol pada unsur, objek, atau temanya. Paham? Gambarnya apa, Bu? Gambarnya terserah kalian. Bu, boleh dari Word? Boleh. Bu, kirimnya kemana? Ke email saya juga boleh, ke WA saya juga boleh. Paham? Paham nggak? Paham ya? Bu. Ada yang mau ditanya enggak? Ini untuk tugas ya. Ini tadi contohnya. Sekarang untuk tugasnya, kalian buat seperti ini lagi. Tapi karya yang diamati adalah terserah kalian. Berapa karya, Bu? Hanya 3 karya saja. Paham? Bisa? Bisa, Mem. Nah, Bisa, kalau Mem. kalian sudah mengumpul tugasnya, silakan kalian WA saya atau di ruang diskusi, sampaikan bahwasannya kamu, namamu, kelasmu sudah mengumpul tugas pengamatan hasil karya seni rupa 2 dimensi. Paham ya? Ya, jadi misalnya kamu kumpulnya ke email. Saya belum cek email. Nah, jadi nanti kamu sampaikan ke WA saya atau ke ruang diskusi psikologi bahwasannya kamu dari kelas kamu sudah mengumpul tugas tentang pengamatan hasil karya seni rupa 2 dimensi. Itu ya. Oke. Jadi itulah tentang nilai estetis karya seni rupa 2 dimensi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, berhubung waktu juga terbatas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Thank you, Mem. Sampai ketemu lagi minggu depan.